Ini mungkin sudah kerjasama yang ke beberapa kali nih ya sama Suhu. Kenapa lagi dan lagi? Karena yang saya rasakan mungkin fasilitas yang diberikan itu memuaskan. Kemudian bisa misalnya kita tanya apa, diberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita terima dan itu masuk di kita gitu. Selamat datang hadirin sekalian dari rangka pelatihan pelayanan prima dan Capacity Building Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika berpapasan dengan kamu, gak usah nunggu ditanya, Anda duluan inisiatif. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Bu. Pelatihan pelayanan prima untuk lingkup PUPR Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga meningkatkan komunikasi internal mereka agar lebih efektif. Selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian dari PUPR Kalsel di Ledos Sandi Eko Wisata bersama Suhu Outbound Trainer. Oke. Moga. Game gurita nanti beberapa macam bola. Nanti tujuan Bapak Ibu semuanya adalah memindahkan bola dari titik start ke keranjang titik finish sebelah sana. Kalian santai-santai. Tiap-tiap aktivitas atau kegiatan itu punya kesan masing-masing tersendiri ya. Rutinitas kita di kantor itu kan selalu terpaku sama kerjaan kan. Dan pada saat kita melakukan outbound ini, kegiatan outbound ini jadi ada aktivitas baru gitu. Ada rutinitas baru, ada kebersamaan yang baru tercipta kembali. Terus itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kegiatan pada saat fun games, main games bareng-bareng. Di sana terbentuk kelompok yang tadinya kita kurang akrab dengan teman yang satu, kita jadi akrab dengan teman yang satu. Karena di games itu kita diacak, bukan orang yang biasanya kita teman-teman ini itu aja. Setelah melihat kegiatan hari ini, karena dari situ kita bisa melihat kebersamaan yang kita bisa membangun kebersamaan yang lebih akrab. Pokoknya mantap deh. Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Suhu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar Suhu, webinar peningkatan
Peningkatan Indeks SPBE Strategi dan Implementasi Efektif. Bersama PPID by Suhu, selamat bergabung, selamat join Bapak Ibu yang sudah datang di Zoom kita pada pagi hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin open kamera selama kegiatan ini berlangsung, link untuk background Zoom-nya sudah kami share di grup Telegram PPID by Suhu. Silakan untuk bisa open cam yang mau open cam. Izin Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izin dari saya akan ada pembukaan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan atau agenda pagi hari ini dengan lancar. Dan semoga juga koneksinya lancar karena event atau webinar hari ini kita akan membahas materi yang menarik mengenai SPBE. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa digitalisasi dalam pemerintahan bukan hanya tentang penggunaan teknologi semata, namun juga mengenai strategi serta implementasi yang efektif. Peningkatan indeks SPBE ini sangat penting untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan juga terintegrasi. Semua topik yang akan dibahas dalam webinar ini nanti sekiranya seputar mengenai beberapa topik strategi dan kebijakan yang efektif untuk pemerintahan daerah, kemudian tantangan utama dalam peningkatan indeks SPPE, dan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mendukung transformasi digital, dan semuanya akan kita kupas tuntas dalam webinar pagi ini mengenai peningkatan indeks SPBE, strategi dan juga implementasi efektif. Baik Bapak Ibu, karena sebenarnya di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Jatmiko. Pak Jatmiko, apakah mendengar suara saya? Jelas, Mbak. Terima kasih Baik, sudah selamat diajak. pagi, Bapak. Baik, Pak Jatmiko, izin sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan materi, dari saya ada informasi perkenalan singkat mengenai PPID by Suhu. Izin dari kami akan share screen, Bapak Ibu. Baik, seharusnya slide show-nya sudah terlihat ya. Selamat bergabung Bapak Ibu di webinar peningkatan indeks SPBE strategi dan implementasi efektif. Untuk webinar outline pada pagi hari ini, yang pertama kita ada presentasi materi dari Bapak Jatmiko, kemudian nanti dilanjutkan informasi kuis yang berhadiah merchandise menarik dari Suhu, yang mana untuk kuis ini akan kami undi 2 pemenang beruntung untuk berkesempatan mendapatkan merchandise dari Suhu, dan kuis ini nanti akan kami informasikan pemenangnya di Instagram kami, yaitu @ppid.by.suhu. Dan selanjutnya nanti kita akan sesi tanya-jawab ataupun diskusi seperti itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan di form registrasi yang kemarin sudah menyiapkan pertanyaannya dan sudah mengirimkan pertanyaannya. Nanti kita akan bedah dan kupas tuntas bersama terkait pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diajukan, dan kami juga menyediakan live chat ya selama sesi webinar kali ini. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang menyimak webinar pada hari ini bisa ditulis pertanyaannya, kemudian nanti di-drop pertanyaan di live chat Zoom seperti itu, dan kita akan diskusikan bersama kepada narasumber kita, yaitu Pak Jatmiko. Nah, selanjutnya untuk informasi e-sertifikat, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan informasi cara mendapatkan e-sertifikat di live chat Zoom pada webinar hari ini dengan cara mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, dan maksimal pengisian form feedback kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Kemudian, siapa sih pembicara pada hari ini? Pembicara pada hari ini kita dibersamai dengan Bapak Tri Jatmiko, yang merupakan Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi, yang tentu saja pengalaman sudah tidak diragukan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya lagi nanti Pak Jatmiko bisa memperkenalkan diri secara langsung, begitu Bapak Ibu. Dan lanjut kita ke sekilas informasi mengenai perkenalan Suhu.
Suhu atau PT Kata Suhu kita, atau yang di sini disebut PPID by Suhu, merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta dan memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kami berpengalaman kurang lebih selama 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Tentu saja kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Untuk sekilas profil kantor kami head office-nya di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Paranom nomor 15, Patangpuluhan Biro Brajian, Kota Yogyakarta, dan kantor representatif kami ada di Jalan Pangedagan Utara nomor 17, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Untuk Bapak Ibu yang saat ini domisili di Jogja maupun rencananya akan main ke Jogja, boleh banget semisal mau mampir ke kantor kami, karena di lantai 1 kantor kami terdapat coffee shop, namanya Smedi Co-Living Coffee by Suhu. Silakan semisal mau berkunjung ke kantor kami terbuka ya untuk bisa menerima kunjungan Bapak Ibu seperti itu. Kurang lebih itu saja untuk informasi perkenalan di awal. Kemudian nanti di sesi akhir akan saya lanjutkan terkait perkenalan informasi mengenai suhu ya, terkhususnya untuk PPID by Suhu. Karena sepertinya di sini sudah banyak Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya di tengah-tengah bekerja untuk menyimak webinar bersama PPID by Suhu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Kita mulai untuk sesi webinar kali ini. Kita undang kembali Bapak Jatmiko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Mbak Moderator, salam kenal, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk peserta webinar. Terima kasih sudah diajak berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Izin untuk waktunya, selanjutnya saya serahkan ke Pak Jatmiko ya Pak ya, untuk sesi paparan webinar kali ini. Silakan Pak Jatmiko. Sekali lagi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, berkenalan, berdiskusi, dan monggo kalau bisa tulan ke Banyuwangi, karena di Banyuwangi juga banyak sekali objek wisata dan salah satu objek wisatanya adalah wisata SPBI. Wisata sakit, banyak sekali wisata ekov yang dijadikan sebagai destinasi wisata kalau di sini. Jadi monggo nanti berkenan datang, kami siap menerima, dan saya yakin juga OPD yang lain juga siap menerima kunjungan Bapak dan Ibu. Karena sesuai pesan Ibu Bupati kepada kami, pesan pimpinan kepada kami bahwa semua keunggulan Banyuwangi tentunya dimaksudkan untuk supaya kita bisa tumbuh kembang bersama, berprestasi bersama, dan menjadi pemerintahan daerah yang selalu lebih baik dari tahun ke tahun. Mohon izin kami share screen ya. Saya mohon izin share screen untuk materi kita hari ini. Sekali lagi tidak ada niat dan atensi kami untuk mengatakan bahwa kami terbaik di bidang ini. Tidak ada sekali lagi atensi dari kami selaku staf dari Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk mengatakan bahwa cara kami bekerja adalah yang paling tepat. Tetapi di webinar ini sebenarnya yang kami sampaikan dan kami tawarkan kepada PT Suhu adalah bagaimana kita berusaha berdiskusi bersama agar tidak ada lagi nilai 1 dan nilai 2 di penilaian indeks SPBE kabupaten kota di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa kalau kita bicara SPBE, maka sebenarnya SPBE itu kan 4 huruf. SP-nya itu adalah sistem pemerintahan. Kalau kita bicara sistem pemerintahan, maka ini nggak ada urusannya dengan Dinas Kominfo. Tapi merupakan tanggung jawab besar yang
tentunya ini ada di sekretariat daerah, khususnya di bagian organisasi, Ortala, atau mungkin bagian lain yang merancang sistem pemerintahan, sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di kabupaten kota. Jadi kalau masih ada SPBE yang hanya dikerjakan oleh Dinas Kominfo saja, itu biasanya menjadi aspek yang akan menggagalkan hasil terbaik dari proses evaluasi. Karena ini kerja besar, kerja tim, kerja bersama. Nggak bisa hanya di-handle oleh 1-2 OPD saja. Kita review lagi, SP-nya adalah sistem pemerintahan, BE-nya itu adalah berbasis elektronik. Yang terjadi sekarang adalah pokoknya ada tulisannya berbasis elektronik, disposisinya itu kepada Diskominfo. Nanti kita ulas kenapa kok SPB ini bukan hanya tugasnya Kominfo saja, tapi menjadi tugas bareng-bareng. Saya juga melihat peserta dari kecamatan, dari dinas perhubungan, dari berbagai dinas. Saya juga melihat dari form pendaftar ada yang dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih sudah berkenan berdiskusi di sini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat terbaik, khususnya agar tujuan utama dari webinar ini yaitu agar tidak ada lagi nilai 1 dan 2 di proses penilaian dari SPBE ini, SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Coba sekarang next slide, Mas. Slide. Oke. Jadi kontennya coba kita batasi dulu, bahwa kita coba dulu memahami evaluasi SPBE, kita kemudian evaluasi, karena memang tujuannya supaya nggak ada 1 dan 2. 1 dan 2 ini seharusnya tidak ada. Lupa kan ada nanti indeks pemerintahan digital, nanti kita diskusikan. Menjawab pertanyaan mengapa masih ada nilai indikator yang belum optimal dan seterusnya, nanti kita diskusikan, dan apa yang harus disiapkan di 2020. Khususon di akhir diskusi ini kita bisa menjawab kenapa kok kami masih nilainya 1, kenapa masih nilainya 2, apakah bisa 3. Ya, tujuan utamanya hanya itu. Next. Evaluasi dari SPBE ini menggunakan pedoman Menpan RB nomor 3 tahun 2024, yang sebenarnya tidak terlepas dari peraturan Perpres sebelumnya, Perpres 95 yang terkait arsitektur SPBE, dan juga beberapa Perpres sebelumnya, khususnya di percepatan digitalisasi elektronik pemerintahan. Kita tahu bahwa ada di situ kaitannya dengan arsitektur SPBE, khususnya keterpaduan layanan digital dan mekanisme pemantauan yang ada di situ. Bapak dan Ibu, Perpres 95 tadi itu juga tidak bisa terlepas dari Perpres 82 2023 yang terkait dengan percepatan transformasi digital, keterpaduan layanan digital. Kebetulan kami juga menjadi lokus piloting untuk percepatan ini, khususnya agar Smart Kampung yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi platform yang bisa diadopsi di MPP Digital Nasional. Nah, nanti kita bisa diskusi di kesempatan lain terkait ini. Tetapi semangat dari Perpres ini adalah memperkuat arsitekturnya tadi, sehingga arsitektur SPBE nasional itu bisa mengakselerasi transformasi digital pemerintah Indonesia dengan menggunakan pendekatan arsitektur SPBE. Jadi ada arsitektur, ada mandat untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduannya dengan memadukan arsitektur SPBE-nya. Karena di dalam arsitektur SPBE itu isinya adalah kode referensi, metadata, yang lain-lain yang nantinya akan dipandu agar tercipta integrasi layanan, integrasi aplikasi, dan integrasi. Next. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin langsung membahas ini sebenarnya, tetapi setelah saya membaca terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pendaftaran, saya harus mendorong bahwa beberapa dari kita memang masih belum memahami konteks dari SPBE.
bahwa ada Perpres arsitektur, ada Perpres percepatan digital, layanan digital nasional, di mana prosesnya ini adalah menselaraskan arah kebijakan transformasinya dengan memanfaatkan fondasi yang telah ada, agar tidak kita jangan melipat hasil-hasil yang sudah ada sebelumnya. Kita harus memanfaatkan itu sebagai fondasi-fondasi yang harus diteruskan agar terjamin kinerja dan keberlanjutan dari program itu. Tetapi tentunya kita sendiri harus paham bahwa kerangka kerja SPB ini terus berkembang. Ternyata kita setelah ini perlu untuk bergeser menjadi indeks pemerintahan digital nasional yang terdiri dari 6 dimensi: kapabilitas digital, budaya digital, struktur digital, proses bisnis digital, layanan digital, dan teknologi digital. Yang semula ada 4 domain di SPBE lama yang berkembang karena tuntutan transformasi digital ini. Jadi yang semula Perpres arsitektur untuk menyelaraskan praktek baik di sistem pemerintahan elektronik yang ada di daerah sampai dengan pusat, sekarang agak dirubah menjadi 6 dimensi transformasi digital itu. Nah, ini saja pembahasan slide ini bisa sangat panjang, tetapi intinya bahwa SPBE tahun 2026 akan ditingkatkan menjadi 6 dimensi transformasi digital. Loh Pak, kalau saya masih tahun 2025 masih harus ikut, bagaimana? Kemungkinannya adalah yang masih nilainya di bawah 3. Sehingga di tahun 2025 ini nanti yang mandatori adalah yang di bawah 3 untuk yang harus ikut. Berarti tahun 2025 kita semua di kabupaten kota yang nilainya masih di bawah 3 sesuai dengan roadmap dari reformasi birokrasi yang di bawah 3 itu harus kita tingkatkan menjadi 3 supaya kita bisa bergeser ke 6 dimensi transformasi digital. Jadi yang di atas 3 bagaimana? Kemungkinan tidak mandatori, kemungkinan. Tetapi kan di sisi lain, Bapak dan Ibu punya IKU kabupaten, IKU kota, madya, IKU bupati yang sudah masuk di dalam RPJMD tahun 2025. Apakah boleh kita bergabung untuk ikut evaluasi? Ya tentunya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi yang mandatori itu adalah yang nilainya sekitar 2,6, di bawah 2,6 atau di bawah. Next. Nah, ini rancangannya. Framework-nya adalah COVID. Bocorannya adalah semula kerangka kerja Perpres 95 itu adalah itu di dalam lingkaran dalamnya berbasis rencana induk dan arsitektur SPBE yang terdiri dari domain rencana anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan lain-lain. Nah, tentunya ini nanti ketika fokusnya adalah transformasi digital, perpresnya, ini akan berubah ke yang sebelah kanan. Ini mungkin kurang jelas, coba next slide, Mas. Jadi nanti kata kuncinya adalah mendorong agar yang semula sifatnya adalah 4 domain yang dibahas di SPBE. Sekarang kita bagi, gampangnya ngomong kita bagi 2, yaitu tingkat kapabilitas proses dan apakah kapabilitas proses tersebut oleh masyarakat dinilai melalui tingkat kepuasan pengguna layanan. Indeks kapasitas pengelola kurang lebih domain sekitar 80% dan nanti survei dari indeks kepuasan pengguna ini akan memengaruhi hasil akhirnya yaitu sekitar 20%. Next. Nah, ini adalah tentunya adalah arahan dari Menpan terkait bagaimana kita menyiapkan dari semula SPBE menjadi percepatan digital nasional, yaitu ini ada beberapa arahan, nanti silakan dibaca sendiri. Tapi kata kuncinya adalah yang di bawah itu, bahwa ini sebenarnya pendekatan dari transformasi digital menyeluruh ini adalah life journey dari kita lahir sampai kita mati. Sedemikian rupa sehingga layanan ini disinergikan
melalui portal-portal nasional maupun portal daerah yang berbasis SSO yang bisa melayani dengan prinsip dari lahir sampai mati. Tentunya ini akan sangat panjang ceritanya. Oleh karena itu diharapkan ada konsolidasi layanan. Jangan membuat subdomain sendiri, membuat layanan sendiri, apalagi berbasis diklat PIM atau berbasis inovasi sendiri. Sehingga itu hanya akan menambah rantai aplikasi dan rantai probis yang seharusnya tidak perlu ada. Yang diarahkan dari transformasi digital ini adalah fokus ke pengguna, apakah pengguna merasa terlayani atau tidak, dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi itu bagaimana. Di sisi aplikasi adalah mensinergikan database-nya, teknologinya, dan pertukaran dan pemanfaatan data itu harus aman. Makanya itu akan menjadi aspek sendiri terkait keamanan data. Next. Bapak dan Ibu sekalian, peran-peran Pemda ini diharapkan mendorong agar terjadi konsolidasi seluruh aplikasi dalam satu portal layanan. Memastikan keterpaduan rencana anggaran itu direview setiap tahun dan kemudian ada perbaikan-perbaikan seperti ini. Next, kita cepatkan aja. Nah, yang diharapkan dari pertemuan ini sebenarnya adalah ini, yaitu evaluasi 2024. Itu ternyata sudah selesai kan? Tapi kan ternyata masih banyak daerah, kabupaten, kota yang layanannya mungkin sudah 4 atau bahkan 5, tapi domain-domain tertentu, kita berarti frameworknya masih menggunakan framework SPBE lama, bahwa framework di domain-domain tertentu nilainya masih 1, 2, atau di bawah 3. Ini perlu kita kenali masalahnya, perlu kita kenali strateginya agar tidak terjadi lagi. Next. Nah, saya mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan di pendaftaran pada saat Bapak dan Ibu semua melakukan proses pendaftaran. Yang intinya adalah kalau kita ringkas ini ya, segini banyaknya. Beberapa dari daerah kabupaten kota itu khususnya di domain manajemen cara umumnya itu tidak bisa optimal. Bisa ada yang hanya 1, ada yang 2, atau ininya di bawah 3. Kemudian di beberapa domain, beberapa indikator dari aspek dan domain tata kelola itu masih belum optimal, khususnya di arsitektur dan peta rencana. Kalau kita melangkah lebih jauh ya berarti proses bisnis, terus kemudian keterpaduan rencana dan anggaran, itu juga masih belum optimal. Yang ketiga adalah bahwa domain manajemen khususnya di aspek audit, mau TIK maupun keamanan itu masih nilainya 1 atau 2. Dan seterusnya. Kemudian saya juga mencatat bahwa ada beberapa pertanyaan sifatnya adalah strategis, yaitu terkait dengan bagaimana agar adopsi dari SPB ini kepada OPD dan kepada masyarakat, dan apakah komunikasi publik terkait SPB pada masyarakat itu bisa menghasilkan branding tertentu. Izin lanjut, Mas. Oke. Mari kita ringkas hasilnya. Di evaluasi 2024, itu kalau mau disimpulkan ya, dari seluruh kabupaten kota sekitar 530 kabupaten kota, dan kementerian dan lembaga saya tidak hafal kalau sekarang karena banyak sekali, itu hanya 3 sebenarnya, yaitu daerah dengan hasil atau kementerian lembaga dengan hasil yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa daerah maupun kementerian lembaga ini telah melakukan cara evaluasi yang baik terhadap dirinya sendiri dan mampu menemukan indikator mana yang bisa meningkat dan mana indikator yang bisa dipertahankan. Nah, biasanya terjadi karena mereka mampu memberikan bukti, dukung, terus kemudian memberikan jawaban-jawaban yang pas kepada evaluator. Yang kedua adalah daerah dengan turun malahan. Mungkin, sangat mungkin. Bahkan ketika nilainya 5, apakah bisa turun? Sangat mungkin turun. Kenapa? Karena di petunjuknya itu juga berubah khususnya di level 4 dan 5 terkait review dan TL. Yang ketiga
adalah daerah dengan beberapa indikator yang hasilnya belum optimal secara umum. Nah, kalau kita ringkas dari 3 pendapat ini, cirinya adalah beberapa itu biasanya karena tidak memiliki arsitektur, peta rencana, tidak melakukan audit, dan juga mungkin dokumentasi maupun dokumen maupun SOP dan lain-lain yang dibutuhkan agar nilainya bagus. Next. Pasca evaluasi SPB itu, agar kita nilainya itu bisa baik, memang harus memahami kriteria umum ini. Semua yang mempunyai nilai kematangan 1 adalah daerah dengan indikator yang membutuhkan perencanaannya yang matang, atau dalam hal ini tidak mempunyai arsitektur dan peta rencana. Semua yang tidak memiliki arsitektur dan peta rencana cenderung 1 kecuali domain layanan, khususnya layanan pemerintah. Karena tingkat kematangannya sangat tergantung kepada tingkat kematangan layanan tersebut. Yang kedua, daerah dengan indikator dengan indeks kematangan 2 rata-rata, dan ini nggak perlu ada, yaitu sudah mempunyai peta rencana, sudah punya arsitektur, tapi belum disahkan atau ditetapkan secara formal, atau masih menggunakan kebijakan pedoman yang lama yang tidak sesuai dengan pengaturan substansi yang lengkap terhadap pedoman. Daerah dengan indikator yang belum optimal di bawah 3 dicirikan dengan sudah punya peta rencana dan arsitektur, sudah ada pedoman manajemen, bisa jadi karena di bawah 3 maka belum mencakup semua mandat dari pengaturannya. Kalau sudah lengkap itu biasanya nilainya adalah 3. Kalau lengkap direview itu nilainya 4. Solusi terbaiknya berarti ya kita harus positioning dengan benar, lakukan evaluasi internal secara benar dan lengkap indikator next. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Mau disikapi marah-marah ya boleh, mau disikapi dengan terserah ya boleh. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali ke POAJ ya, planning, organizing, dan seterusnya, kita harus pandai untuk melakukan evaluasi ini. Kita evaluasi dan kita tetapkan area perubahannya. Di mana kalau kita lakukan evaluasi ya kita cari indikatornya yang masih 1 atau di bawah 3. Karena tidak perlu ada. Biarpun Bapak dan Ibu di daerah yang sangat jauh, Indonesia ini sangat luas, tetap ada cara supaya itu tidak di bawah 3. Kemudian yang kedua adalah melibatkan semua inspektorat, sekali lagi SPBE berbasis elektronik, bukan tugasnya Kominfo saja, itu perlu keterlibatan inspektorat di area audit dan manajemen risiko, Bapeda di area manajemen pengetahuan, keterpaduan rencana dan anggaran, terus kemudian layanan pemerintahan perencanaan, banyak sekali, dan ini nggak mungkin sendiri. Tapi kalau SP-nya, sistem pemerintahnya wajib organisasi, karena ketua tim koordinasi adalah Pak Sekda, via Pak Asisten dan organisasi wajib untuk bersama-sama aktif membantu Bapak Sekretaris Daerah selaku ketua tim koordinasi. Kalau sudah ketemu, ya cari saja yang paling mudah untuk dinaikkan, dan sebagai permainan tim itu sudah jelas nggak bisa bekerja sendiri, kita bisa upgrade yang nilainya 1 dan 2, dan kemudian yang nilai kurang itu biasanya dari indikator arsitektur dan peta rencana, keterpaduan rencana anggaran, audit TK, dan seterusnya. Nanti bisa kita diskusikan secara detail. Next. Ini sekedar tips yang bisa jadi tidak ada di daerah Bapak dan Ibu, tapi ini yang selalu bisa kita lakukan biasanya adalah untuk domain kebijakan itu cukup dilakukan review dan perbaikan. Tahun 2025 saja, 2026 akan masuk di substansi pengaturan revisi dari Perpres 95. Domain tata kelola, arsitektur dan peta rencana harus tersusun, harus mulai dokumen probis. Dokumen probis ini harus disusun oleh bagian organisasi. Dan kemudian beberapa aspek TIK dan tim penyelenggara yang rutin untuk bertemu.
bertemu bukan sekedar bertemu kongko, tentunya adalah kita mengkaji apakah rencana-rencana yang sudah kita tetapkan sudah dilakukan atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki dokumen pedoman manajemen. Semuanya, semua aspek domain manajemen dari 20 indikator 21 sampai 30 ya. 31. Layanannya biasanya sudah baik kalau zaman sekarang di tahun 2024 biasanya sudah bagus, dan kita harus pandai memilih aplikasi umum maupun aplikasi khusus yang harus terlibat di dalam. Jangan lakukan kebijakan nggak ditetapkan, jangan. Tidak memiliki arsitektur, jangan. Tidak memiliki dokumen probis, jangan. Tidak terdokumentasi aktivitas TIK-nya, ini sederhana sekali. Biasanya teman-teman dari TIK itu rajin bikin aplikasi, melihara jaringan, tapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini penting untuk mendokumentasikannya sebagai bukti dukung. Tim koordinasinya tidak bekerja, pedoman-pedomannya tidak ada. Saya izin sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah do and don't secara umum. Nanti perlu kita kaji bersama. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu menyusun prioritas critical success factor apa yang harus kita kerjakan. Kemudian CSF ini atau critical success factor ini dilengkapi dengan dokumentasi. Kemudian ingat bahwa ada yang sifatnya tata waktu. Jadi misalnya review harus setahun sebelumnya, review berlaku selama 2 tahun. Jadi itu harus dipahami. Kemudian harus ada ini arsitektur dan peta rencana, khususnya yang nanti harus dimasukkan dalam sistem informasi arsitektur SPBE atau SIA. Next. Bapak dan Ibu, tidak semua daerah unggul di semua indikator. Itu kenyataan. Jadi mari kita pandai-pandai, apalagi ya sekarang ini ada program efisiensi dari pemerintah pusat. Jadi kita harus mencari yang paling mudah naik indeksnya untuk menghemat tenaga. Kemudian kita harus cari indikator yang menyebabkan walaupun bagus, menyebabkan indikator tersebut turun. Contoh arsitektur SPBE, peta rencana SPBE ini harus ada. Lintas OPD yang harus bekerja sama, itu banyak sekali. Kemudian berbagai jenis indikator tersebut itu biasanya butuh pengisian kertas kerja. Dan ini harus dipahami dan diisi, karena itulah sebenarnya langkah perbaikan utama. Lupa, tidak akan saya kerjakan, sudah terserah. Itu akan sulit saat ini. Kenapa? Masuk dalam komponen RB, yaitu ada 3. Indeks pembangunan statistik minimal 2,6, arsitektur SPBE minimal 3, ya. Terus kemudian juga keterpaduan, ada lagi yang nilainya harus 3 ya. Jadi keterisiannya di dalam si SPBE itu harus 3. Next. Nah, di sini ada time frame-nya. Silahkan dipelajari. Ngerti iki enak. Review-reviewnya harus berlaku 2 tahun sebelumnya supaya bisa maturitas levelnya 4. Kecuali saya punyanya reviewnya inilah, terserah mau dipakai atau enggak. Tetapi kalau ditolak reviewnya, nilainya maksimal akan 3. Ngerti ini akan bisa mengoptimalkan nilai, karena sebenarnya enggak perlu ada nilai 1 dan 2. Nah, tips-tips ini harus dipahami dengan baik. Karena sebenarnya ini semua sudah ada di pedoman Menpan nomor 3 tahun 2024. Next. Ini tadi sudah kita bahas panjang lah. Bahwa kita harus evaluasi diri dan kemudian menjadi resep. Sudahkah ini dikerjakan? Monggo nanti kita diskusikan bareng. Next. Sama. Pokoknya intinya dari semua evaluasi di semua domain harus menimbulkan atau berakibat adanya daftar peta masalah yang harus Anda kerjakan. Bagaimana menyusun peta masalah itu? Next. Nah, ini contohnya. Pastikan bahwa tingkat kematangan 1 atau 2 itu nggak perlu ada. Harus dibersihkan, harus dibetulkan.
Di mana misalnya kalau kita mempunyai peta rencana SPBE, biasanya indikator 21, 22, 23 sampai 31 itu wajib akan minimal 3. Kalau sudah punya peta, 2. Nah, kalau di domain-domain tertentu, domain manajemen khususnya ditambah pedoman dan sudah dilaksanakan, nilainya akan. Next. Nah, ini saya akan memperkuat supaya Anda semua punya kemampuan melakukan analisis diri. Contoh misalnya di domain kebijakan. Sudahkah ada daftar dokumen itu? Peraturan, penetapan tim, penetapan program, surat edaran, dan seterusnya. Terus kemudian kalau sudah ada itu, fokus apa kebijakan turunnya harus disusun. Ingat, di 2025, 2026 nanti kebijakan turunannya sebaiknya melekat di indikator-indikator, karena indikator kebijakan sudah nggak ada. Domain tata kelola, arsitektur, agenda kerja, dokumen probis, SK tim kolaborasi, banyak sekali yang PR-nya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Punya ini ditata dengan baik, sehingga kita bisa meningkatkan skornya, setidaknya nilainya bisa 3. Next. Analis mandiri memindai nilai 1-2. Sama sebenarnya. Tadi kalau saya hanya domain kebijakan dan tata kelola, maka ini ada domain manajemen dan domain layanan. Sama, resepnya sama. Kita harus memahami dan memetakan kebutuhannya itu apa. Next. Nah, ini yang masalah kemarin saya tambah slide ini karena banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan domain manajemen. Kenapa kok domain manajemen saya rata-rata 1, maksimal 2? Ya itu sudah kita analisis. Ada nggak peta di dalam peta rencana? Statementnya harus jelas. Domain manajemen apa? Harus ada semua itu dari 21 sampai 31. Ada nggak? Sudah punya pedoman nggak? Pedoman manajemen pengetahuan, pedoman manajemen perubahan, pedoman manajemen aset, pedoman dan seterusnya. Nah, sudah ditetapkan enggak? Sudah direview enggak? Dan sudah diperbaiki enggak? Sudah dipenuhi semua aspeknya apa enggak? Kalau sudah semua, nanti silakan kalau nanti ada pertanyaan khususon domain apa, nanti kita buka lagi ruang diskusinya. Baca ini, pahami, taruh sesuai konteksnya, bahwa ada di peta rencana, punya pedoman, dibuktikan keseluruhan telah dilakukan, direview, bukti dukung reviewnya ada berupa rapat dan lain, ditindaklanjuti dan kemudian ditata begitu di dalam bentuk dokumentasi yang bagus. Next. Ini hanya contoh ya, boleh pakai ini boleh, pakai yang lain boleh, metodenya monggo. Tapi intinya adalah kita mau mencari masalah yang harus kita tackle. Itu harus kita tulis kira-kira apa yang kurang. Kalau istilah kami ada critical success factor. Ini misalnya contoh di manajemen data. Berarti harus punya peta rencana, ada prioritas-prioritas yang tertulis di peta rencana, dan itu hanya bisa di level 2. Kalau level 3 pengen tercapai, ya memiliki pedoman, telah dilakukan semuanya, di semua aspek yang dibutuhkan, itu khususnya di indikator 21 sampai 28. Dan dijelaskan, dibuktikan dengan screenshot, dengan foto, dengan banyak hal cara membuktikan. Dan level 4 dan 5 tercapai jika terjadi atau dibuktikan adanya review dan perbaikan secara berkelanjutan. Next. Ini hanya contoh-contoh sekali lagi. Bikinkan checklist. Checklist ini akan di-share dan dikerjakan oleh semua OPD yang bertanggung jawab. Next. Back. Contoh, manajemen data. PIC-nya siapa? Ya bidang statistik minimal. Dinas Kominfo. Pemenuhannya bagaimana? Penuh semua, dikerjakan semua di aspek pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, interoperabilitas data. Itu semua harus dibuktikan. Kalau terbukti semua, di pedomannya sudah ada dan terbukti semua, levelnya 3. Level 4, review. Kita timetable-nya tadi, setidaknya 2 tahun terakhir. Kalau sudah di TL, ya baru lengkap level 5. Sudahkah kita mempunyai checklist kebutuhan dokumen?
Kalau sudah clear, bisa kita kerjakan. Next. Kemudian, sudahkah self-assessment ini sekali lagi checklist ya? Contoh-contoh checklist. Contoh misalnya arsitektur SPBE yang supaya tidak level 1 atau level 2 bagaimana? Seperti itu, kita buatkan checklist terus per level. Bisa menemukan checklistnya, baru bisa kita kerjakan dan kita bagi per OPD. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih terus berulang ya. Next. Nanti silakan dipelajari sendiri, misalnya contoh tata kelola, manajemen, apa saja checklistnya ya. Next. Nah, itu semua adalah areal yang harus Bapak Ibu susun checklistnya dan harus dikerjakan bersama-sama. Ngerti cara nyusun checklistnya, ngerti bagi kerjanya ke OPD lain, ke OPD penanggung jawab, kita beres. Tetapi kita setelah ini akan segera berhadapan dengan SPBE tahun 2025-2026, di mana itu nanti mungkin konteksnya agak sedikit berbeda. Next. Nah, ini beberapa cara penilaiannya pasti akan berubah. Yang semula 4 domain, kebijakan internal, tata kelola, manajemen, layanan, berubah menjadi 9 aspek baru dengan 37 indikator. Yang baru misalnya adalah, ada nggak big datanya, kapabilitas budaya digital ada nggak, keterpaduan layanan digital ada nggak, dampak layanan ada nggak. Nah, perubahan-perubahan baru ini harus kita sikapi, tapi ini akan berlaku di 2026 setelah Perpres baru diselesaikan. Nah, ini contoh bocoran 9 aspek dan 37 indikator yang harus kita siapkan di 2020. Tentunya ini berat, tetapi harus kita siapkan. Silakan dipelajari sendiri 9 aspek itu, khususnya yang tadi kita tulisin new itu memang akan menjadi PR baru karena tidak ada di SPBE sebelumnya. Next. Nah, perubahannya ini saya list di sini. Domain tata kelola menjadi aspek 1, strategi dan rencana. Arsitektur masih ada, inovasi propis masih ada, keterpaduan masih ada, tapi ada penambahan indikator manajemen strategi transformasi digital. Jadi masih ada manajemen pola, resiko, aset, pengetahuan, dan lain-lain. Tambah baru lagi manajemen keberlangsungan dan skala koordinasi instansi. Jadi yang mau diharapkan yang semula itu hanya dikerjakan Kominfo, bagian organisasi, ini akan menjadi praktek baik yang dijalani oleh semua instansi dan ini nanti dinilai dalam indikator skala koordinasi instansi dan manajemen keberlangsungan. Aspek TIK menjadi aspek teknologi digital. Aspek audit yang semula isinya adalah audit aplikasi, audit infra menjadi dan audit keamanan menjadi hanya audit aplikasi dan audit infra saja. Keamanan cyber menjadi aspek baru. Dan itu nanti harusnya ditangani secara serius berupa manajemen keamanan yang semula ada, kapabilitas penanganan insiden cyber, jadi Bapak dan Ibu harus punya JCET, TTIS kalau sekarang, kepatuhan terhadap keamanan dan tata kelola data, mungkin bisa menggunakan SMKI, maupun juga checklist terhadap kepatuhan pengamanan tata kelola data, penerapan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi digital, ini juga masih sangat baru, belum ada penjelasan dari BSSN. Jadi banyak sekali, contoh misalnya pengelolaan data dan informasi itu, SPL yang semula aspek TIK sekarang menjadi aspek pemanfaatan data dan informasi. Penerapan big data ada enggak menggunakan data analitik atau business intelligence. Jadi banyak sekali baru. Kapabilitas dan budaya digital itu terkait SDM yang kemarin juga sudah ada. Peningkatannya apa? Pelatihannya apa? Dan kapabilitas penerapan dari budaya digital. Ini juga sangat baru. Kapabilitas penerapan budaya digital itu seperti apa nanti butuh penjelasan dari Perpres baru. Arah berikutnya adalah keterpaduan mau layanan administrasi yang semula adalah di SPBE lama itu adalah fungsionalitas sistem atau running well-nya atau jalan baik gimana ya
aplikasi itu sudah berjalan dengan baik, enggak. Baik aplikasi di administrasi pemerintahan maupun administrasi layanan publik itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ini ditekankan sekarang keterpaduannya. Jadi berarti interoperabilitas, bergabung dengan portal portal nasional dan lain-lain. Ini harus dipahami, kemudian ini akan menjadi tantangan kita di 2026. Dan terakhir, 20% nilainya dari penilaian akan ditaruh di kepuasan pengguna layanan digital melalui survei-survei tingkat kepuasan layanan digital. Next. Semua tadi itu, kalau kita elaborasi bahwa domain kebijakan akan hilang dan akan menjadi kebijakan internal, akan hilang dan akan diakomodir dalam satu kebijakan nasional yang menjadi pengganti dari Perpres 95. Kalau semula kebijakan reviewnya, masalah digeser. Enggak kelihatan. Nah. Yang semula kebijakannya itu berdasarkan review berkala, makanya akan diakomodir dalam satu perbaikan Perpres 95. Nah, walaupun domain kebijakan internal itu tidak ada, tapi kita harus tetap memantau sebenarnya. Karena sebenarnya di tingkat kematangan dari indikator-indikator yang selain kebijakan, itu sebenarnya memang kebijakan spesifiknya masih terus bergerak. Contoh, manajemen data, itu baru berupa surat edaran. Perban 8 tentang audit keamanan, itu juga masih kita tunggu operasional maupun audit tools-nya. Yang sudah punya audit tools-nya baru BRIN, khususnya di audit TIK. Next. Nah, intinya adalah bahwa di dalam proses perkembangan dari semula Perpres 95 menjadi Perpres baru itu, yang semula berorientasi kepada layanan, kebijakan, tata kelola, dan manajemen akan mulai digeser menjadi apakah semua effort di 4 domain itu menghasilkan outcome atau impact yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak. Apakah semua peningkatan skor SPB itu di 2026 akan menghasilkan peningkatan kualitas servis kepada masyarakat atau tidak. Dan itu semua akan dinilai melalui survei kepuasan yang saya pernah ikut diskusinya dengan penyusunnya adalah Kemenpan dan berbagai stakeholder seperti ITS, Pak Dr. Tony yang melakukan itu, dan kita harapkan nanti itu bisa diimplementasikan tidak dalam waktu lama. Kenapa Perpres ini dirubah? Salah satunya sebenarnya survei pengguna SPB itu sudah ada di Perpres 95. Dari hasil pelaksanaan uji coba teridentifikasi bahwa program-program ini belum dapat dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Makanya ini akan menjadi area yang diperbaiki di Perpres yang baru. Jadi kalau semula indeks SPB itu adalah mengukur proses, mengukur output berdasarkan dokumen dan klaim dari Dinas Kominfo dan OPD, nanti itu nilainya hanya 80%, akan ditambah dengan pengukuran berdasarkan kepuasan pengguna yang menggunakan servis dari SPB ini. Oleh karena itu, persepsi pengguna itu yang selama ini mungkin berdasarkan Permenpan berapa yang saya lupa, 17 atau berapa yang berdasarkan persepsi pengguna tentang biaya, waktu, manfaat. Nah, ini nanti akan ditambahkan kualitas layanan, kualitas informasi, dan kualitas sistem. Next. Nah, ini nanti juga mempengaruhi nih perubahan kementerian, dan kan sekarang kementerian banyak sekali. Next. Nah, yang kita harapkan saat ini di 2025 dan 2026 adalah perubahan budaya kerja dan kerjasama lintas OPD. Kenapa? Karena di dalam keterpaduan digital itu nggak bisa hanya diserahkan pada Kominfo.
Jadi kalau ditanya tahun 2025 apakah sudah diimplementasikan indeks pemerintahan digital nasional? Jawabannya tidak. Apakah indeks SPBI tahun 2025 yang ikut semua? Bisa semua, bisa tidak. Tetapi kalau nilainya di bawah 3, mungkin akan mandatori. Lalu boleh ikut? Boleh. Khususnya kalau itu sudah menjadi IKU atau indeks kinerja utama bupati yang masuk dalam RPJMD yang masih existing. Makanya ini penting untuk mengkomunikasikan dengan Bapeda, mengkomunikasikan dengan yang lain agar ini tidak menjerat kita. Misalnya sudah berganti indikator SPBE-nya dari semula 47 menjadi 37 itu, lalu masih pakai yang itu, kan itu malah salah. Nah, tapi sebenarnya apakah bisa turun atau tidak? Saya membaca data-data dari Kemenpan itu kan begini. Kalau SPBE itu kalau dikerjakan sendiri-sendiri, nggak ada kolaborasi, nggak ada atensi, baik pimpinan maupun dari OPD, itu akan cenderung memperoleh hasil tidak optimal. Telah dibuktikan juga di berbagai daerah yang menjadi piloting Kemenpan, bahwa kinerja yang terukur, langkah kerja yang baik dan terukur dari OPD keseluruhan didukung oleh dokumentasi dalam foto dan yang lain, monef oleh pimpinan, des-des yang terencana, akan menghasilkan perubahan. Jadi kalau kita simpulkan dalam diskusi ini, bisa turun apa enggak, tetap adalah super tim. Karena kadang portofolio SPB-nya bisa jadi tidak istimewa, tapi kerjasamanya, cara kerjanya, cara dia mengidentifikasi melalui kertas kerjanya, cara dia mendampingi OPD-nya, dan awareness pimpinannya, itu harus disiapkan. Kita nggak bisa marah-marah ke pimpinan bilang nggak ada awareness, ya harus diedukasi juga. Harus ada istilahnya advokasi ke pimpinan bahwa ini penting. Nah, tahun 2025 sangat diharapkan bahwa ada peningkatan budaya kerja SPBE ini, evaluasi diri, dan mulai mempersiapkan survei-survei kepuasan untuk layanan-layanan pemerintahan maupun layanan publik di kabupaten kota kita semua. Next. Next. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, materinya ini sudah sangat banyak, mungkin bisa kita pancing lewat diskusi. Kalau tidak nanti melalui form jawaban dan pertanyaan pada saat pendaftaran akan coba kita ulas secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Jatmiko atas paparan materi yang luar biasa dan penuh insight pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang Pak Jatmiko sampaikan, kita buka sesi tanya jawab ya pada kesempatan kali ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan, langsung saja drop pertanyaannya di kolom live chat Zoom. Dan nanti akan kita bacakan, kemudian kita diskusikan bersama. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya, izin saya reminder kembali untuk Bapak Ibu yang join di sesi Zoom pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Form feedback ini sekaligus sebagai presensi ya Bapak Ibu, dan juga feedback ini sebagai sekaligus masukan kepada kami untuk evaluasi kegiatan atau penyelenggaraan selanjutnya di event-event kami. Izin Pak Jatmiko, sepertinya di sini sudah ada satu peserta yang raise hand. Apakah bisa kita berikan kesempatan ya Pak ya untuk diskusi langsung? Monggo. Baik. Di sini ada Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Oke Mbak, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak, silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ingin bertanya kepada Bapak Tri. Terkait dengan perkembangan teknologi sekarang Pak, mungkin cukup memudahkan juga Pak ya, untuk semua sektor, baik itu mungkin sektor pemerintahan, sektor non-pemerintahan gitu, untuk menjalin sebuah kolaborasi atau mungkin melakukan kerjasama sehingga nantinya bisa efektif dan efisien seperti itu Pak.
Nah, terkait dengan pemaparan Bapak tadi, bahwasanya mungkin semua pemerintahan sekarang sudah menerapkan, rata-rata hampir semuanya sudah menerapkan sistem layanan secara digital yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses, mungkin mencari informasi dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, baru-baru ini Pak ada kasus saya lupa dari pemerintahan kabupaten kota mana yang memang membuat sebuah aplikasi yang sehingga menghebohkan seluruh mungkin di Indonesia, mungkin pada tahu semua Pak yang mungkin membaca beritanya seperti itu. Nah, apakah jika sebuah dinas atau pemerintah membuat sebuah aplikasi itu Pak tidak ada mengkaji ulang, baik itu mungkin dari nama, mungkin dari seberapa efektifkah, atau mungkin nanti ketika masyarakat mengakses layanan tersebut, data-data yang ada di situ bersifat private atau mungkin nanti bisa bocor sama sekali Pak gitu. Mungkin itu aja dulu Pak pertanyaannya. Saya izin langsung menjawab nggih. Silakan Bapak. Ya siap. Bentar. Mbak Ruswanti, ini ada satu pertanyaan mungkin untuk memancing diskusi berikutnya. Jadi memang pada beberapa waktu yang lalu memang ada sempat heboh gitu ya, nama aplikasi yang aneh-aneh gitu, khususnya dipakai untuk kegiatan lomba inovasi daerah. Itu biasanya namanya aneh-aneh akhirnya. Yang sebenarnya nama aneh-aneh itu karena ingin apa istilahnya memancing ke apa ya keinginan publik untuk tahu, dan itu yaitu sah-sah saja dalam artian boleh-boleh saja, cuman nanti tentunya harus kita hindari ketidaksenonohan, mungkin nama yang terlalu outlier lah, mungkin terlalu aneh begitu. Karena sebenarnya dari Kemenpan sendiri pada saat kita ada kesempatan diskusi SBBE di Provinsi Jawa Timur kemarin, semua gimmick nama itu diperkenankan asalkan tidak merubah domainnya atau alamat URL-nya. Contoh misalnya pengaduan yang sering itu pengaduan. Bisa pakai helpdesk atau pengaduan kabupaten kap.go.id begitu ya. Kan sering dirubah menjadi lapor Pak Bub, lapor Mas Bub, lapor ini. Okay. Selama URL-nya nggak berubah, subdomain alamatnya nggak berubah, kan cukup ditempelkan saja di alamat linknya itu, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan untuk ya kalau bahasa saya sih gimmick sih, tapi sebenarnya kan itu juga agar masyarakat mau terlibat untuk melaporkan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah nama tersebut, URL-nya atau lokasinya jangan dirubah dan masih sesuai dengan prinsip agar masyarakat tidak kehilangan. Nanti kalau dirubah linknya baru, masyarakat akan mencari lagi akhirnya. Jadi membunuh inovasi yang lama yang sudah mapan dan sudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, di dalam inovasi tersebut yang paling penting adalah tidak menambahkan jumlah aplikasi yang menjadi terlalu banyak. Jadi silakan bersinergi dengan URL maupun SSO yang sudah ada. Contoh misalnya ada portal daerah live kabupaten kap.go.id atau apa ya istilahnya, Pak Rizky Novian dari kabupaten mana atau izin Pak, dari kabupaten, misalnya dari Kabupaten Bekasi begitu ya,
live dari Saya di kabupaten mana? Saya di Kabupaten Aceh Barat ya, Pak. Oh siap. Misalnya live Aceh Jaya cup.go.id. Yang isinya adalah semua aplikasi di Aceh Jaya. Ya selama itu nggak berubah, selama itu masih terus dipelihara aplikasinya, silahkan sebaik mungkin bergabung di situ sebanyak mungkin, akibatnya tidak menambah jumlah aplikasi. Dan yang ketiga, kalau bisa itu, bukan kalau bisa ya, kita bertanggung jawab agar datanya itu aman. Perlindungan data pribadinya, perlindungan terhadap kemungkinan untuk diambil data pribadinya. Untuk itu perlu juga kita mempertimbangkan banyaknya aplikasi dan gimmick aplikasi tadi dengan mempertimbangkan keamanan. Nah itu menurut saya Pak, jadi jangan nambah aplikasi, jangan hilangkan aplikasi existing tapi di rebranding saja, apalagi dengan menggunakan nama yang aneh-aneh, dan paling penting adalah datanya. Mungkin itu sebagai tambahan. Mbak Ruswanti, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jatmiko atas jawabannya. Pak Rizky semoga menjawab ya atas pertanyaan sudah diajukan. Baik, Pak Jatmiko, kita beralih ke pertanyaan di live chat, Pak. Sepertinya dari pertanyaan sebelumnya memantik pertanyaan-pertanyaan lain. Ini ada yang sudah bertanya, izin dari saya yang bacakan atau seperti apa ini, Pak? Bacakan aja, silakan. Boleh. Baik, Pak Jatmiko. Saya bacakan ya Pak ya, untuk pertanyaan pertama dari Pak Wawan, izin bertanya Pak Tri, keamanan data sangat penting dalam pengelolaan SPBE. Sejauh mana keamanan data tersebut bisa terjamin dari kebocoran data, dan cara pencegahannya serta perlindungan data tersebut bagaimana? Karena sekarang penggunaan sistem berbasis elektronik yang semakin lumrah. Itu seperti apa itu Pak? Monggo Pak Jatmiko. Keamanan data ini adalah menjadi hal yang utama, makanya kita bergeser dari SPBE menjadi indeks transformasi indeks digital nasional. Saya agak los. Coba ditampilkan slide yang terkait indikator. Slide terus. Yang indikator baru. Next. Terus. Berapa Pak? Mohon izin ya, ini karena nggak saya memorasikan sendiri, biar dibantu oleh teman-teman sebentar. Next. Indikator baru. Oke. Coba di zoom out kalau bisa yang terkait dengan cyber. Berarti di indikator atau aspek 5. Mari kita cermati aspek 5 itu. Semula, sisi dari cyber itu hanya difokuskan kepada audit keamanan dan penerapan atau tingkat kematangan manajemen keamanan. Itu di SPBE yang lama. Jadi dulu audit itu masuk di aspek 4 yang sekarang sudah hilang. Dan manajemen keamanan itu masuk di domain manajemen. Nah, sekarang dikumpulkan jadi satu di indikator 20 sampai 23. Pertanyaan tentang penjaminan terkait data pribadi akan masuk di indikator 20, tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi, dan nanti kalau terjadi insiden cyber masuk di 21, tingkat kematangan kapabilitas penanganan insiden cyber dan tata kelola data. 4 indikator ini akan menjadi infrastruktur awal dan yang akan mengawal kerahasiaan data Bapak dan Ibu semua. Kita ini yang terjadi sekarang adalah kita punya berbagai jenis aplikasi tapi datanya bisa diretas. Itu ngeceknya di Google gampang sekali, yang sudah diretas atau belum. Secara teknis nanti perlu di webinar tersendiri Mbak Ruswanti terkait itu. Bagaimana kita ngerti data kita atau data aplikasi itu sudah dibobol orang atau belum, itu ngeceknya gampang sekali. Kalau apalagi tergantung bergabung di forum. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab, yaitu tadi
gimana caranya untuk melindungi? Ya tentunya sistem elektronik kita itu harus kita tetapkan, misalnya bergabung di SSO, teknik autentifikasi, dan tentunya ini makanya ada domain atau aspek baru penilaiannya. Kita patuh enggak terhadap tata kelola keamanan ini? Kalau nggak patuh, ya tunggu saja. Contoh, secure coding masih menggunakan platform atau framework yang lama yang sudah nggak disupport lagi, dari library yang lama yang nggak disupport lagi, dan ini akan mempengaruhi keamanan dari data. Tanggung jawabnya siapa? Sekali lagi kita balik, asal SP dan BE-nya. BE-nya itu Kominfo sebagai enabler wajib mengawal, baik yang bangun aplikasi maupun dari yang mengurusi keamanan dan persandiannya juga harus terlibat. Tetapi di sisi lain kita buktikan, penanya sebelumnya Mbak Ruswanti siapa lupa saya tadi? Pak Rizky, Pak. Dari Pak Rizky. Aceh. Contoh breaching yang ada di PDN, breaching yang ada di beberapa aplikasi itu hanya dipancing dengan menggunakan link yang ada di WhatsApp maupun di email. Jadi biarpun sudah secure, tapi kalau masih suka asal klik undangan kawin, klik link yang ada di email maupun di internet, apalagi misalnya streaming streaming film online dan lain-lain yang membaca transaksi layar kita, ya kita akan kena. Kenapa? Karena passwordnya akan terbaca pada saat kita bertransaksi dengan menggunakan layar tersebut. Jadi sebenarnya memang ya antara awareness dan juga sistem yang aman. Murid itu jawabannya itu. Mungkin itu Mbak Ruswani, kalau pertanyaan yang kedua. Siap, Pak Jatmiko. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Pak Wawan. Jadi memang penting banget ya, Pak ya. Kita juga sebagai warga negara harus aware tentang keamanan, dan seperti yang Pak Jatmiko tadi sampaikan, mungkin di kesempatan lain Suhu bisa kemaskan untuk materi seputar security yang sebetulnya sudah sering juga dari kami laksanakan. Jadi nanti bisa kita diskusikan bersama ya, untuk terkhususnya di lingkup ASN untuk security itu seperti apa, begitu ya Pak Jatmiko. Izin Pak Jatmiko, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ferry Istanto. Pertanyaannya, apakah OPD yang dilakukan penilaian SPBE akan tetap atau suatu saat bisa jadi bertambah? Bagaimana Pak Jatmiko? Saya jawab singkat aja. 2025 yang indikatornya di bawah 3 akan dievaluasi. Di bawah 2,6 sebenarnya pengertian baik itu akan dievaluasi mandatori, dan yang di atas itu sifatnya tidak wajib, tapi biasanya karena IKU diminta oleh oleh bupati, oleh DPRD, biasanya kita pernah mencoba tidak ikut 2022 ingat saya. Ternyata itu juga ditanyakan kok nggak ikut, kenapa? Jadi itu nanti monggo saja keputusan itu ikut atau tidak ikutnya seperti itu. Yang di bawah 3 adalah mandatori, yang di atas 3 itu sifatnya tidak wajib. 2026 sejauh informasi yang saya dapat, baru kemarin saya ketemu dengan orang Menpan, Perpres masih diproses. Kalau jadi maka 2026 sudah menggunakan indeks pemerintahan digital nasional yang baru penilaian. Mungkin itu Mbak. Baik Pak Jatmiko, semoga menjawab ya Pak Ferry. Ada yang sifatnya mandatori dan juga ada yang tidak wajib seperti itu ya Pak. Baik Pak Jatmiko. Pak Ferry dari kabupaten? Pak Ferry, apakah bisa diinfo dari kabupaten mana Pak? Bisa di drop di kolom chat? Kebetulan ini tidak disebutkan Pak dari. Tapi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, siap Pak Jatmiko. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Rike Anggun Artisa Pak.
Selamat siang Pak Tri, mohon izin bertanya terkait dengan yang telah Bapak sampaikan mengenai super tim adalah kunci. Dari pengalaman Kabupaten Banyuwangi, bagaimana memastikan bahwa SPBE sebagai sebuah inovasi disebarkan agar dapat diadopsi dan dijalankan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apa kendala terbesar membentuk super tim tersebut? Monggo, Pak Jatmiko. Eh, Bu Rike ini Bu dari Rike. LAN, Mbak, dari Lembaga Administrasi Negara, dari Poltek LAN. Nggih. Baik. Begini, kita pernah diskusi terkait bagaimana sebuah ekosistem inovasi itu harus disupport dengan sebuah super team. Kalau bahasa tadi saya simpelkan ya, Bu Rike, bahwa SP dan BE. Namanya aja SP, sistem pemerintahan yang bangun, bukan Kominfo. BE-nya, sekali lagi Kominfo hanyalah enabler. Nah, pertanyaannya kan begini, super team adalah kunci. Bagaimana memastikan sebagai sebuah inovasi disebarkan, dapat diadopsi? Teknis banget sebenarnya. Ada sendiri sih slide-nya sih. Cuman ini saya hapus supaya nggak kemana-mana. Tapi intinya adalah bahwa ini secara teknis ya, secara teknis dikawal dengan menjadi indeks kinerja tertentu, indeks kinerja operasional misalnya. Yang kalau nggak tercapai, ya akan mempengaruhi evaluasi terhadap OPD tersebut. Misalnya paling gampang dipotong TPP-nya. Itu instrumen yang paling kejam. Potong TPP-nya 25%, kasih ke yang perform. Atau misalnya nanti pada saat di sisi lain ya, itu juga menjadi instrumen kebutuhan anggaran, karena memang kalau nggak dikasih duit, nggak dikasih orang, nggak dikasih tim yang bagus, juga super tim itu nggak ada. Tetapi sebenarnya kalau dikasih duit pun juga belum tentu super tim itu jalan. Jadi memang harus ada sebuah instrumen administrasi. Jadi kalau di kuliahnya administrasi publik itu kan ada ideologi administrasi, ada teknologi administrasi ya. Memang nggak boleh hanya bersifat ideologi. Jadi memang harus ada teknologi administrasinya. Contoh misalnya dikawal dengan tadi kinerja. Kalau nggak potong TPP-nya. Dengan menggunakan sebuah metode pohon kinerja misalnya. Jadi di breakdown untuk statistik, kebetulan di depan saya ada statistisi. Apa saja yang kira-kira supaya EPSS itu baik? Apa saja nilainya supaya domain manajemen data di SPBE baik? Dan itu akan menjadi cara kita memberikan reward and punishment atau memberikan instrumen disinsentif agar yang lain itu mau berkontribusi terhadap super team itu. Jadi memang harus ada teknologi administrasinya, nggak boleh hanya sebuah himbauan, sebuah komitmen di level pimpinan, memang harus ada cara mendeliverinya. Dan itu pertanyaan berat ini sebenarnya, gimana cara mendelivery dari semula keinginan untuk meningkatkan skor sampai membentuk sebuah tim dan mengawal tim ini sampai jalan. Tentunya sepanjang jalan biasanya dikawal dengan weekly performance, monthly performance yang mengevaluasi target-target itu sampai target itu bisa tercapai. Tapi cara delivery-nya itu sebenarnya adalah sebuah metode administrasi publik tersendiri yang harus kita kawal. Sisanya nanti boleh japri saya deh, saya tahu beliaunya ini orang administrasi publik soalnya. Siap. Terima kasih Pak Jatmiko atas jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Rike. Jadi di sini juga diperlukan teknologi administrasi begitu ya Pak Jatmiko. Ya, yang semacam modul e-kinerja begitulah, modul e-kinerja. Oke, siap. Semoga menjadi pencerahan untuk Bapak Ibu yang join di sini juga ya terkait pertanyaan Jadi sudah kinerja itu menjadi indikator layanan pemerintah tingkat kematangan indikator 36. Jadi itu pasti juga menjadi memang sengaja harus dikawal.
Jadi teknologi administrasinya memang rata-rata dibangun supaya sakitnya A itu harus punya mesin ini atau punya aplikasi ini yang harus dimiliki untuk mengawal supaya target-target di level kabupaten khususnya mau kemiskinan, digitalisasi itu terkawal sampai ke level itu. Mungkin itu sebagai tambahan penjelasan. Bagus. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Yanuar. Pak Yanuar ini dari Diskominfo Kabupaten Cirebon. Bertanya bagaimana cara meningkatkan domain manajemen Pak, terkhusus di manajemen resiko, pengetahuan, dan perubahan. Untuk mencapai level 3 adalah menyertakan bukti dukung penerapan manajemen di atas. Apakah ada standarisasi dokumennya atau bagaimana Pak? Oke, saya screen ya, Mas, saya ganti screen, saya share screen. Saya memang mengantisipasi pertanyaan ini karena banyak memang ini nggak bisa hanya Kominfo saja masalah. Sini Pak. Oke, coba next. Ya. Yang risiko ya, ini ya. Ini ya risiko. Next. Sebentar. Saya nggak, ya oke. Mohon izin Pak Yanuar, salam kenal dari kami. Jadi saya sukanya itu membuat CSF Pak. Saya sukanya membuat CSF. Nanti materi CSF bisa diajari sama Bu Rika itu. Jadi kita harus memilih critical success faktornya itu apa kalau pengen bagus. Nah, masalahnya adalah bahwa CSF ini hanya bisa menjelaskan positioningnya. Dokumennya tetap harus dikerjakan. Jadi misalnya maturitas manajemen risiko level 2 tercapai kalau ada peta rencana. Berarti di peta rencananya pastikan ada kalimat manajemen risiko SPBI. Aktivitasnya apa saja. Ingat bahwa manajemen risiko ini terjadi biasanya. Contoh yang paling current ini damkar pisah dari Satpol PP. Itu kan nggak sekedar pisah, pasti ada resiko di situ. Tentunya harus dikaji bersama dengan tim dari inspektorat apa saja resikonya. Bisa outputnya bisa mitigasi, bisa identifikasi resiko. Nah, nanti kalau hasil identifikasi resikonya sudah ada, cara kita melakukan pengendalian atas resiko. Jadi cukup dilakukan pengendaliannya saja, aktivitas pengendaliannya terus kemudian didokumentasikan, itu kita sudah pasti 3. Cuman masalahnya ada berbagai jenis kertas kerja yang harus kita isi. Ya, contoh kertas kerja manajemen resikonya harus diisi, Pak. Dan kemudian yang paling depan diberi namanya fakta integritas dan ditandatangani oleh kepala OPD atau lupa saya, kepala OPD atau inspektur atau kepala OPD saya lupa, tapi kepala OPD. Nah, komitmen ini yang harus dijaga Pak, untuk khususnya kan tadi ada pernyataan resiko atau penetapan resiko, ada pengendaliannya gitu, dan baru kemudian ada mitigasi resiko. Coba saya di double klik di kertas kerja manajemen. Kertas kerja manajemen di double klik. Di double klik aja. Saya ingin tahu isinya seperti apa. Nah, tapi itu ada kertas kerjanya. Kor ambil lagi. Enter. Ini ada kertas kerjanya, itu harus diisi berjenjang Pak. Ya no. Harus diisi berjenjang. Sekalian saya jelaskan deh. Kiri. Belum tampil? Oke. Maksimal kan? Jadi ini kan ada formulir 21, 22, 23, 24, 25 sampai ke kanan.
Ini harus diisi. Nanti di depannya ada namanya fakta integritas, Pak Yanwar. Di depannya yang disahkan. Nah, ini komitmen untuk melaksanakan itu. Masalahnya adalah bahwa ini di SPBE itu ada klausul balik CSF bisa nggak? Balik CSF bisa nggak? Tampilan CSF. Nah, ini ada klausul telah diterapkan ke seluruh perangkat daerah. Jadi kalau Bapak hanya ngisi damkar doang, 3, dan lumayan lah. Kalau diterapkan di seluruh perangkat daerah, ya tentunya resiko itu kan nggak terjadi di seluruh perangkat daerah. Ya. Tapi kalau Bapak bisa buktikan bahwa sudah diterapkan kepada nggak hanya damkar, tetapi resiko yang lain, ya. Kan bisa di bagian organisasi ada resiko, misalnya terkait sakit dan lain. Dinsos dengan penanganan kemiskinan, di Bapeda misalnya terkait program-programnya dan anggaran, di kami dengan penambahan teknologi, update teknologi dan lain. Kalau dibuktikan multi OPD itu nanti bisa 4 dan dilakukan review yang baik dan kemudian detail. Menurut saya ini ya Pak kata kuncinya. Isi kertas kerjanya, kenali kertas kerjanya, dipimpin oleh inspektorat. Kalau yang mimpin inspektorat pasti bisa ngisi Pak. Itu sudah ilmunya mereka. Kalau Bapak ngisi pusing itu nanti. Tapi kertas kerja ini ada. Mungkin itu sebagai penjelasan Pak Yanwar bisa nanti diskusi lebih teknis nanti. Tapi intinya isi kertas kerjanya, buktikan bahwa itu lebih dari 1 OPD, minimal nilainya akan sesuai panduan CSF tadi. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Jatmiko. Semoga menjawab ya Pak Yanwar. Yang paling utama di sini harus mengisi kertas kerja ya Pak ya. Dan kemudian kalau misalnya mau lebih bagus lagi, seperti yang Pak Jatmiko sudah pernah buat begini ya Pak ya, untuk menentukan critical success factor-nya terlebih dahulu seperti itu Pak Yanwar. Baik Pak Jatmiko, sepertinya kita sudah ada di penghujung webinar karena sudah menunjukkan pukul 11.25 dan sepertinya di sini rekan-rekan Bapak Ibu belum ada yang ingin bertanya kembali. Dari Pak Jatmiko, apakah ada closing statement Pak terkait materi hari ini agar memotivasi Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini untuk bisa berinovasi lagi, kemudian untuk bisa meningkatkan indeks SPBE di lingkup dinas masing-masing seperti itu Pak? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya berterima kasih bahwa kita semua bisa bertemu di webinar. Saya sangat bisa memahami, karena saya juga pelaku, sangat bisa memahami bagaimana Bapak Ibu mengalami kesulitan yang besar dalam mengerjakan. Di mana sudah kita kerjakan dengan baik, nilainya belum tentu juga sesuai harapan. Kesempatan yang baik ini, saya memang sengaja berbagi cara kita mengidentifikasi masalah. Kertas kerja, CSF, checklist, indikator atau apapun, nggak harus pakai itu, tapi temukan cara yang sesuai dengan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada checklist masalah, dikerjakan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Rike, perlu dipandu sampai ke level teknis, ditagih, dan itu bukan ranahnya Kominfo, bukan ranahnya bagian organisasi, dan itu ranahnya pimpinan. Kita harus mendapatkan dukungan pimpinan untuk mengerjakan SPBE. Caranya mengerjakannya bagaimana sudah kita uraikan tadi. Bapak dan Ibu, saya tahu bahwa nilai terendah kita itu biasanya di domain manajemen. Rata-rata 1, 2. Tapi kan tadi sudah saya berikan solusinya bahwa 1 itu hanya akan terjadi kalau Ibu dan Bapak tidak punya peta rencana. Jadi memang wajib punya peta rencana dan statementnya itu jelas. Domain manajemen A, B, C, D,
dan kegiatannya yang mendukung itu apa. Nah, itu dipelihara saja logikanya, setidaknya Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai 3. Audit sama, bekerja sama dengan inspektorat, untuk mendapatkan setidaknya audit internal nilainya akan 3. Manajemen keamanan tadi banyak sekali disinggung, kita memang harus bukan hanya memperkuat teknologinya, tadi sudah bisa kita simpulkan, karena banyak sekali hanya karena dikasih link kita klik kita kena. Teknologinya semaju apapun, wong dia merekam layar user dan password kita, itu berarti problemnya di awareness. Awareness berarti harus dilakukan sosialisasi berulang kali sampai orang-orang semua di OPD ini sadar. Nggak usah nunggu kena, sosialisasi sekali lagi. Terakhir, bagaimana kita mempersiapkan 2026? Tunggu perpres baru yang akan menghilangkan domain kebijakan. Apa langkah berikutnya menghadapi 2026? Pahami indikatornya. Tadi sudah saya berikan mappingnya, perbedaan antara SPBE 2025 ke bawah dan 2026. Memahami ini akan membuat kita lebih siap. Tetapi ada domain-domain yang ada di 2025-2026, itu kenyataan. Contoh, arsitektur, peta rencana, audit, TIK itu ada. Yang hanya geser tempat, SPL pindah ke data. Memahami ini berarti kita akan paham bahwa beberapa bukti dukung di 2024-2025 akan selalu bisa kita gunakan di 2026. Tapi pastikan CSF-nya itu tepat sehingga bisa untuk meningkatkan skor kita. Jadi memang SPB ini mau di 2025 rumit, 2026 rumit, pastikan kita bisa melakukan evaluasi diri, cari kelemahan dan titik-titik dokumen yang harus kita sediakan, lengkapi dengan foto, undangan rapat, dan misalnya kita mengikuti begini ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk domain di arah SDM digitalnya, sehingga kita nanti perlahan ini hanya masalah dokumentasi, kita biasakan mendokumentasikannya dan itu akan bisa dipakai untuk meningkatkan hasil dari SPB. Dan yang terakhir terkait 2026, persiapkan kita untuk supaya tidak dihujat atau dihukum masyarakat melalui survei kepuasan. Contoh, ada channel helpdesk, sudah ngadu ke situ, nggak dijawab selama 1 tahun. Ya sudah, siap saja, nanti pas survei kita akan dihajar melalui bintang 1 di survei itu nanti. Yaitu nanti akan memengaruhi 20% dari capaian SPBE. Contoh, ada orang bertanya, channelnya terserah, mau lapor Pak, lapor Mas, lapor Pak Bub, lapor Mas Bub, lapor Pak Wali atau apapun. Kalau di Surabaya, SS Suara Surabaya, itu kita rekam dan kita tindak lanjuti. Kalau memang harus direspon pimpinan, kita salurkan kepada pimpinan. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari diskusi ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, SPB itu sulit, nggak bisa dikerjakan sendiri, teamwork, dan mampu mengenali kemampuan dan kelemahan kita, karena jangan-jangan nilai jelek itu bukan karena kita tidak punya bukti dukung, tetapi kita tidak bisa menyajikannya dan tidak bisa memberikan dokumentasi. Mungkin itu Mbak Rus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman Bapak Ibu yang sudah join di webinar Suhu pada kesempatan kali ini. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam dibersamai oleh Pak Jatmiko ya untuk pembahasan yang luar biasa. Terkhususnya di sini bagaimana cara kita untuk meningkatkan indeks SPBE, dan sepertinya memang kita harus saling mengevaluasi kemudian untuk melakukan perbaikan ya, terkhususnya juga untuk menemukan formulasi yang tepat, cara menanganinya untuk peningkatan lebih lanjut disesuaikan dengan instansi masing-masing.
Baik, izin Pak Jatmiko dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, sebelum saya closing untuk sesi webinar hari ini, ada presentasi lanjutan mengenai perkenalan singkat suhu atau PPID by suhu ya, agar kita semakin kenal seperti itu. Izin untuk slide PPT-nya sepertinya sudah muncul. Reminder sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar hari ini dari awal sampai akhir, jangan lupa mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, yang mana form feedback ini sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan event kami selanjutnya, dan juga masukan Bapak Ibu tentu saja kami baca satu persatu sekaligus bisa memberikan masukan untuk next event atau webinar yang bisa kami angkat apalagi, sehingga nanti kami semua bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar lebih lanjut seperti itu. Dan izin reminder juga bagi Bapak Ibu yang ingin join kuis mengenai webinar hari ini, silahkan bisa mengisi form kuisnya yang sudah kami share di kolom chat Zoom, dan untuk form feedback dan juga link kuis akan kami tutup pengisiannya maksimal malam ini pukul 24.00 WIB. Baik, tadi di awal kita sudah perkenalan seperti itu. Sebetulnya suhu atau PPID by suhu itu apa? Kami merupakan lembaga training and consulting IT yang berkantor pusat di Yogyakarta. Dan berikut untuk layanan utama kami diantaranya itu mengenai pelatihan juga sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skills dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Dan kemudian kami juga ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dan yang terakhir event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional. Untuk beberapa pelatihan di tempat kami, di sini ada pelatihan sertifikasi. Yang pertama pelatihan pemerintahan, kemudian pelatihan dan sertifikasi IT, serta pelatihan SDM, dan Bapak Ibu juga bisa mengecek mengenai materi-materi pelatihan apa saja yang di tempat kami melalui website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id. Dan untuk IT consulting, kami ada perencanaan IT, manajemen IT, audit IT, kemudian juga ada IT implementation mengenai IT infrastructure, data AI solution, IT security, dan masih banyak lagi informasi pelatihan lainnya yang ada di tempat kami yang Bapak Ibu bisa langsung cek di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id. Dan ini untuk training program dan outdoor activity yang ada di tempat kami, ada beberapa di antaranya itu team building, leadership, character building, dan masih banyak lagi untuk kegiatan atau event yang bisa kami selenggarakan atau kami bantu seperti itu. Di sini sekilas portofolio dari pelatihan yang pernah Suhu lakukan, yaitu portofolio diantaranya mengenai experiential learning, kemudian juga ada pelatihan public speaking untuk ASN pemerintahan BKD Provinsi Jateng, kemudian ada peningkatan kapasitas sekretaris SKPD dan ASN di lingkungan pemerintah di Kota Banjarbaru tahun 2024. Dan yang selanjutnya mengenai informasi BIMTEK untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi ASN di instansi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa list dan semua ini bisa Bapak Ibu temukan juga di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id, maupun untuk informasi lainnya bisa langsung dicek di Instagram kami, yaitu @ppid.by.suhu. Nah, kemudian untuk pelatihan sekiranya berhubungan dengan materi hari ini, yaitu mengenai BIMTEK penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE, dan untuk detail materi ini juga Bapak Ibu bisa cek di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id. Nah, sekilas untuk beberapa media sosial di PPID by Suhu, yang pertama itu pelatihanpemerintahan.id, selanjutnya yaitu Instagram kami @ppid.by.suhu, dan yang terakhir channel YouTube Suhu kami, yaitu channel YouTube Suhu TV ya Bapak Ibu. Dan untuk record ataupun rekaman mengenai webinar hari ini akan kami publikasi di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV, sehingga Bapak Ibu yang tadi baru join atau joinnya telat seperti itu, jangan khawatir, bisa merecall ulang untuk kesempatan bisa belajar bersama Pak Jatmiko pada hari ini dengan menonton kembali siaran Zoom ini di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV.
Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah lebih dari pukul 11.30, akhir kata saya Ruswanti selaku moderator yang telah memandu webinar ini, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan semoga diskusi yang telah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk peningkatan indeks SPBE dan transformasi digital di pemerintahan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.